Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan perihal laporan akhir dan kegiatan apa saja yang saya lalui selama magang di Perpusda. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nur Fauzan Ahmad MA dan juga Mas Herpino Noviani Hurosan SE selaku dosen pembimbing yang telah memberi nasihat, pengarahan, serta masukan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu mata kuliah kerja praktik atau magang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sastra Indonesia pada semester 7. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan jadwal dan juga kurikulum yang telah ditetapkan oleh pihak fakultas. Dengan mengikuti proses perkuliahan, maka mahasiswa akan mendapatkan berbagai macam mata kuliah yang bersifat materi maupun praktik. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa dapat berproses dalam pengembangan diri untuk menghadapi persaingan ketat ketika terjun di dalam masyarakat. Bagi mahasiswa, kegiatan ini tentunya dapat memberikan pengalaman sekaligus pengaplikasian ilmu-ilmu yang dipelajari semasa di bangku perguruan tinggi sehingga mahasiswa dapat memahami permasalahan di dunia kerja yang berkaitan dengan bidang ilmu yang sesuai dengan pendidikannya. Perpustakaan adalah salah satu alternatif sumber belajar. Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mendapatkan informasi, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 43 Pasal 3 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pembelajaran sastra yang termasuk dalam kajian pembelajaran bahasa Indonesia adalah materi pelajaran yang membutuhkan banyak kegiatan membaca dan membutuhkan fasilitas serta sarana pendukung yang mudah digunakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Keberhasilan sebuah pembelajaran tidak lepas dari peran pengajar, pelajar atau mahasiswa itu sendiri maupun fasilitas yang disediakan di instansi pendidikan terkait maupun ruang publik. Dalam hal ini, salah satunya adalah perpustakaan sebagai fasilitas pembelajaran. Oleh karena itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah instansi yang cocok dan tepat untuk mengasah kompetensi yang sesuai dengan bidang studi yang saya tempuh. Selanjutnya adalah sejarah Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah atau yang sering disebut para penggunanya sebagai Perwil atau perpustakaan wilayah memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Perpustakaan ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Agustus 1951 dengan nama Perpustakaan Negara Semarang. Pendirian perpustakaan ini disahkan dalam Surat Keputusan Menteri PP dan K Republik Indonesia tertanggal 23 Juli 1951. Perpustakaan Negara Semarang adalah perpustakaan negara kedua di Indonesia setelah Perpustakaan Negara Yogyakarta. Lokasi pendirian Perpustakaan Negara Semarang adalah di Gedung Open Bar Lizdal Bibliotek, Jalan Bojong atau sekarang disebut dengan Jalan Pemuda nomor 147 Semarang. Nama Perpustakaan Negara Semarang diganti menjadi Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan status Perpustakaan Wilayah Tipe A. Penggantian nama ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 23 Juni 1978. Perwil Provinsi Jawa Tengah pindah tempat secara resmi ke Jalan Sriwijaya nomor 29A atau lokasi sekarang ini pada tanggal 20 Maret 1987. Kemudian berdasarkan Keputusan Republik Indonesia nomor 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, Perwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan status menjadi perpustakaan daerah yang menjadi bagian satuan dari organisasi Perpustakaan Nasional tingkat daerah. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan bahwa perpustakaan daerah menjadi perpustakaan nasional provinsi yang merupakan instansi vertikal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepres ini juga menetapkan bahwa Perpusda dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya adalah struktur organisasi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi tata kerja bidang pengelolaan perpustakaan yang meliputi Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan yang dipimpin oleh Insinyur Listiati Purnama Rudiana MSI dan kelompok jabatan pustakawan yang terdiri atas subkoordinator layanan dan otomasi yang dijabat oleh Dr. Andes Berti Soraya MSI, subkoordinator deposit dan bahan pelestarian perpustakaan yang dijabat oleh Ibu Aprilia Santi Permatasari SO, serta subkoordinator akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan yang saat ini masih kosong. Selanjutnya adalah kegiatan umum perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan umum perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan layanan mengenai koleksi perpustakaan. Untuk layanan terdapat beberapa layanan, diantaranya adalah layanan keanggotaan, layanan rumah belajar modern, layanan difabel, layanan referensi, layanan koleksi dewasa, layanan koleksi remaja dan juga anak-anak, layanan terpadu perpustakaan sekolah, layanan perpustakaan keliling, layanan koleksi berkala, layanan koleksi audiovisual, dan layanan deposit. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengolahan buku sebelum siap layan. Kegiatan ini berada pada bagian pengolahan dan akuisisi. Selanjutnya adalah bidang kerja. Bidang kerja yang saya kerjakan yaitu pada seksi layanan otomasi, seksi pengolahan dan akuisisi, seksi deposit dan pelestarian bahan pustaka, serta selama proses magang ini, saya juga bertugas menjadi seksi dokumentasi dan memberikan layanan informasi bagi para pengunjung yang melaksanakan praktik di perpustakaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seksi layanan dan otomasi. Nah, pada seksi layanan dan otomasi kali ini, saya ditempatkan pada bagian layanan keanggotaan dan juga layanan rumah belajar modern. Layanan keanggotaan sendiri merupakan layanan yang bertanggung jawab atas anggota perpustakaan. Keanggotaan adalah suatu hal yang penting yang digunakan untuk mempermudah dalam peminjaman koleksi perpustakaan dengan cara adanya pembuatan kartu anggota perpustakaan. Selanjutnya adalah layanan rumah belajar modern atau yang biasa disebut dengan RBM. Pada layanan RBM terdapat layanan edukatif bagi para batita, balita, dan juga anak-anak. Terdapat beberapa koleksi permainan anak mulai dari rumah-rumahan, ayunan, bahkan trampolin. Terdapat beberapa box mainan yang dapat dipinjam oleh anak. Terdapat pula koleksi buku-buku dengan ilustrasi menarik yang dapat dibaca, yang tentunya dapat meningkatkan minat baca anak sedari dini ya. Adanya beberapa unit komputer yang berisi game tentang konten permainan edukatif seperti puzzle dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengasah otak. Serta ruangan yang luas dan ber-AC tentunya dapat membuat para pengunjung merasa nyaman. Selanjutnya adalah pada bagian seksi akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan. Bagian akuisisi dan pengolahan merupakan dapur perpustakaan karena sebelum dilayankan kepada pemustaka, bahan bacaan akan diolah terlebih dahulu di bagian akuisisi dan pengolahan ini. Bagian akuisisi dan pengolahan akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya inventarisasi bahan bacaan, input data, dan juga labeling. Pendataan inventarisasi yang dilakukan oleh bagian akuisisi dan pengolahan berupa pendataan buku dan pengecekan ketersediaan buku di database. Pendataan buku dilakukan dengan menulis judul dan kode buku. Buku yang telah didata dengan menginput informasi buku kemudian diberi label. Setelahnya akan dilakukan pengecekan ketersediaan buku dengan mencocokkan data inventarisasi yang terdapat pada Excel dengan data buku yang berada di sistem OPAC. Buku yang telah diolah dan terdapat pada sistem OPAC maupun secara offline maka siap untuk dilayankan kepada pemustaka. Selanjutnya adalah seksi deposit dan pelestarian bahan perpustakaan. Bagian deposit dan pengolahan bahan perpustakaan melaksanakan fungsi bagian deposit, pengolahan bahan perpustakaan, dan pelestarian bahan perpustakaan. Bagian ini bertugas menghimpun, mengelola, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah, serta penyusunan literatur sekunder. Melaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, dan pengembangan koleksi daerah, serta pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, pelaksanaan pengelolaan bahan perpustakaan.
Pengolahan bahan perpustakaan di deposit meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data, pelaksanaan pelestarian isi atau nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno dan pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital, pelaksanaan konservasi fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan dan restorasi serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan. Secara praktik, penulis bertugas melakukan inventarisasi serta melakukan labeling karya cetak. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja dalam kuliah kerja praktik ini dilakukan secara langsung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Setiap hari saya memberikan layanan pada bagian layanan yang sudah diuraikan sebelumnya, serta melakukan pengolahan bahan pustaka sebelum diteruskan kepada bagian layanan. Dalam penugasan ini, saya sebagai peserta magang berkomunikasi kepada para pemustaka dan pengunjung, serta aktif bertanya mengenai proses menginput data pengolahan bahan pustaka. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi. Terdapat beberapa kendala yang saya hadapi selama proses magang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah adanya perubahan sistem dalam penerimaan mahasiswa magang. Hal ini membuat mahasiswa secara cepat harus menyesuaikan kondisi di lapangan karena tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat sebelumnya. Lalu yang kedua adalah laman kehadiran yang sulit diakses, dan yang ketiga adalah pelaksanaan kerja yang belum adaptif. Masih kurangnya kepahaman saya mengenai materi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di perpustakaan membuat saya agak terhambat dalam beradaptasi. Berikut ini adalah cara mengatasi kendala yang saya alami selama proses magang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, mengikuti arahan yang diberikan oleh mentor magang terkait layanan yang harus saya tempati dan mendiskusikan perpindahan layanan secara lebih lanjut dengan mentor magang. Lalu yang kedua, menanyakan solusi ke mentor magang terkait laman kehadiran yang sulit diakses. Dan yang ketiga, bersikap aktif dan komunikatif untuk menanyakan hal apa saja yang belum saya ketahui. Perpustakaan adalah salah satu alternatif sumber belajar. Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mendapatkan informasi. Keberhasilan sebuah pembelajaran tidak lepas dari peran pengajar. Pelajar atau mahasiswa itu sendiri merupakan fasilitas yang disediakan di instansi pendidikan terkait maupun ruang publik. Dalam hal ini, salah satunya adalah perpustakaan sebagai fasilitas pembelajaran. Dengan demikian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah instansi yang tepat dan cocok untuk mengasah kompetensi sesuai dengan bidang studi yang ditempuh. Selanjutnya adalah bagian saran. Yang pertama adalah saran dan rekomendasi bagi prodi selaku penyelenggara. Langkah yang diambil oleh Program Studi Sastra Indonesia Universitas Diponegoro dalam proses magang mahasiswa ini memiliki banyak kekurangan. Yang paling saya soroti adalah mekanisme serta sistem magang yang kurang sistematis, pembekalan yang kurang, dan persiapan yang tidak maksimal. Penulis merekomendasikan untuk pembekalan magang dilakukan jauh-jauh hari sebelum program magang dilaksanakan. Dapat dilaksanakan di semester ganjil atau 3 bulan sebelum pelaksanaan magang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik bagi mahasiswa selaku peserta maupun prodi selaku penyelenggara program magang. Selanjutnya yang kedua adalah saran dan rekomendasi bagi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perpustakaan yang sudah berdiri cukup lama, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematika pembagian tugas untuk pemagang. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah hendaknya segera menyelesaikan perubahan sistem pembaharuan bagi peserta magang agar tidak mengalami kesulitan di lapangan. Salah satunya adalah penjadwalan magang di ruangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, sistem otomasi perpustakaan yang sering dalam kondisi jaringan yang tidak stabil membuat tugas menjadi tidak maksimal sehingga akan lebih baik jika segera diperbaiki. Lalu yang ketiga, sebaiknya pada setiap ruangan hanya ditunjuk satu pembimbing agar terjadi
satu komando atau perintah sehingga lebih mudah bagi peserta magang dalam memahami setiap arahan. Selanjutnya adalah bagian lampiran. Berikut ini adalah hasil dokumentasi tentang kegiatan yang saya lakukan selama melaksanakan program magang di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga terdapat beberapa konten yang merupakan hasil output saya selama kegiatan magang di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Sekian presentasi dari saya. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.